Rec-
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, badan kekar terlihat perkasa, bahwa Arif bukanlah petani. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Selamat datang di webinar kami hari ini. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, lagi-lagi dalam hal ini ya, kami GASI, salah satu penyelenggara jasa penggajian, ingin berbagi informasi. Ini masih melanjutkan dari webinar kami sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah webinar ketiga kami untuk pembahasan PP 58 dan PMK 168. Ya. Dan untuk sesi hari ini kami mohon izin untuk merampungkan penjelasan kami terlebih dahulu sebelum nantinya kami buka untuk di sesi tanya jawab. Tetapi bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan dapat menuliskan pertanyaannya di chat room kami. Ya, jadi untuk Bapak dan Ibu sekaligus kami menginformasikan bahwa untuk webinar kami hari ini kami akan memberikan sertifikat bagi Bapak dan Ibu yang sekurang-kurangnya mengikuti webinar kami selama 1 jam dan sudah tergabung di Payroll and HR community kami. Ya, jadi berharap kepada Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, jika dari webinar kami sebelumnya ya, mungkin masih terdapat beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan juga ada beberapa isu yang masih berkembang terkait dengan PP 58 dan PMK 168 ini. Seperti mungkin kemarin masih ada pertanyaan terkait dengan karyawan mutasi, lalu juga bagaimana ketika tidak memiliki NPWP, apakah tarif pajak 20% lebih tinggi itu masih tetap berlaku atau tidak. Lalu juga terkait dengan penerapan DPLK. Dan yang terakhir itu masih banyak pertanyaan juga terkait dengan bukti potong ya Bapak dan Ibu. Baik, di kesempatan kali ini dari rangkaian webinar tersebut ya terkait PP 58 dan PMK 168 ini, mungkin dari rekan-rekan speaker saya terdapat Mas Panji dan Mas Arman bisa mengutarakan ya atau menyampaikan sekiranya apa saja nih yang akan kita bahas di sesi webinar kita hari ini. Silakan. Halo Mas Anggara, suara saya cukup jelas Mas Anggara? Agak sedikit kurang jelas, mungkin bisa lebih maju lagi ya, lebih dekat dengan mic-nya. Sebentar. Halo, tes tes. Sekarang Oke, baik, baik, cukup jelas. cukup jelas ya? Ya, baik. Mungkin sambil boleh digeser ke slide berikutnya. Ya, jadi tadi pertanyaannya dari Mas Anggara, apa saja sebenarnya yang kita mau bahas hari ini gitu ya teman-teman. Jadi Bapak dan Ibu, pada GASI webinar series kita udah membahas 2 kali pertemuan ya terkait dengan the core issues, kemudian thorough analysis. Nah, jadi waktu itu memang pada saat penjelasan 2 webinar ini kita merujuk kepada peraturan yang waktu itu sudah terbit ya, yaitu terkait dengan PP nomor 58 dan juga terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaannya di dalam PMK 168 tahun 2023. Dan memang waktu itu ada beberapa hal yang sifatnya itu kita masih sebutnya istilahnya multitafsir mungkin ya Mas Panji ya. Betul ya, Mas. Jadi karena memang belum lengkap sebenarnya dari peraturan yang terbit ini, maka kebetulan sekali dari Dirjen Pajak juga sudah mengeluarkan Per nomor 2 PJ 2024 sehingga mungkin ini juga bisa jadi jawaban gitu ya terhadap beberapa pertanyaan yang sifatnya itu kemarin kita masih belum yakin untuk meresponnya. Dan karena memang dalam petunjuk teknis pengisian bukti potong di sini itu akan menjadi guideline juga buat kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita masih bingung untuk meresponnya. Nah, mungkin boleh ke slide berikutnya. Ya, jadi beberapa hal yang akan kita bahas di hari ini ada 4 item yang mungkin kalau di PPh pasal 21 ini klasifikasinya cukup dalam ya Bapak dan Ibu untuk teknis atau test case perhitungannya. Jadi memang ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan perhitungan untuk harian mutasi, karena memang sebelumnya di dalam Per 16 itu dijelaskan bagaimana contoh berhitungnya. Namun pada saat kemarin PP 58 dan 168 terbit itu tidak dijelaskan sama sekali gitu ya Mas Panji ya.
Jadi memang kita juga bingung kemarin bagaimana cara berhitungnya. Kemudian terkait dengan pengenaan denda 20% lebih tinggi bagi karyawan tidak memiliki NPWP, ini juga sama ya. Di Belum dalam ada, belum ada contohnya yang belum kesana. ada contohnya dan juga memang di dalam peraturannya sendiri di PMK nomor 168 baik di penjelasan pasalnya juga tidak ada ya, dihapuskan dari PMK yang sebelumnya. Kalau per 2 yang baru ini tata cara ngisi formulirnya ya. Cuman Betul, dari situ kita bisa bagaimana cara menghitungnya juga ya dengan betul. sedikit. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran mungkin untuk bagaimana cara ketika ada karyawan yang tidak memiliki NPWP. Nah, selanjutnya ini terkait dengan perhitungan bagi pegawai tetap yang membayarkan iuran pensiun bulanan Iya, atau istilahnya di DPLK ya. DPLK biasa kan kalau yang pasti itu ada JHT 2% dari jam Betul. sostek, JP 2% satu dari jam sostek Jam juga ya. sostek juga, jaminan Cuman kalau pensiun. kita sebagai perusahaan untuk mengantisipasi pembayaran pensiun gitu ya, biasanya ada program yang dikesertakan perusahaan supaya lebih terjaga struktur apa cash flow-nya Cash ya. flow perusahaan Nah, ini nanti penerapannya gimana? Sedangkan terkait pada dengan saat implikasinya ya. di PP 58 itu eh, pemerintah bilang sudah hanya memperhitungkan biaya jabatan pengurangnya JHT, JP JP, dan PTKP gitu ya. PTKP, Nah, nanti betul. kita lihat di sini. Baik. Hmm. Oke, dan yang terakhir di sini terkait dengan penerapan perhitungan Formulir. PMK 168 terhadap formulir bukti pemotongan karena sebelumnya perubahan perhitungannya ini cukup masif ya Mas Wanji ya. Iya. Dan kita bingung nih karena di dalam Per 14 atau bukti bukti potong yang lama gitu ya itu ada beberapa hal yang sebenarnya tidak ada gitu ya. Iya. Contohnya seperti zakat. Nah, Iya. itu tidak dijelaskan. Nah, jadi dengan terbitnya Per 2 ini juga nanti kita bisa lihat apa sih sebenarnya perubahan dari bukti potong itu sendiri. Iya. Mungkin itu Mas Anggara. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman, Mas Panji. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi ya, kita boleh langsung masuk saja ke pembahasan pertama. Ini juga sering banyak ditanyakan ya kemarinnya terkait dengan proses karyawan mutasi. Bolehkah dijelaskan untuk prosesnya seperti apa? Oke, baik. Tadi pertanyaannya adalah terkait dengan karyawan mutasi, bagaimana sih sebenarnya proses perhitungannya gitu. Cuman Mungkin Mas Arman kita refresh dulu kali ya. Ada yang baru join di betul. sesi 3 atau baru sesi 2. Ya, Kita mungkin refresh dulu mm-mm. yang berubah apa saja sih yang penerima penghasilan, definisi subjek pajaknya. Oke. Gitu. Baik, mungkin boleh ke slide berikutnya. Nah, jadi buat Bapak dan Ibu yang baru pertama bergabung ya di dalam webinar kali ini, karena memang sebelumnya kita sudah mengadakan 2 kali sesi webinar terkait dengan PP 58 dan PMK 168. Jadi mungkin saya summary-kan terlebih dahulu pokok perubahannya sebelum kita lanjut ke case yang lebih dalam tadi perhitungan terkait dengan mutasi. Jadi untuk PP 58 dan PMK 168 ini mengatur memang terkait dengan tata cara perhitungan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 ya Bapak dan Ibu. Dan perubahannya itu cukup masif. Sebenarnya mapping di slide ini menggambarkan bagaimana sih perubahan perhitungannya. Kemudian di sini juga ada tanda flag gitnya ya untuk membedakan mana sih yang ketentuan yang baru dan ketentuan yang lama. Nah, mungkin kita mulai dari yang pertama Bapak dan Ibu untuk pegawai tetap dan pensiunan. Jadi ini ya seperti kita gitu ya, pegawai tetap dan atau karyawan kontrak ini juga masuk ya, PKWTT ya, PKWT ya. Iya. Untuk istilahnya itu perhitungan pajaknya yang pertama di sini yang berubah adalah untuk perhitungan setiap masa pajaknya. Jadi maksudnya adalah perhitungan dari bulan Januari sampai dengan bulan November bagi karyawan yang bekerjanya itu full setahun. Itu untuk perhitungannya kalau sebelumnya itu kan kita berhitungnya kita kurangi dengan biaya jabatan, dengan iuran pensiun, kemudian netonya Ada disetahunkan gitu ya. asumsi pengetahuan ya. Diproyeksikan setahun betul. Proyeksi setahun. Kemudian dikurangi PTKP. Nah, sekarang itu lebih simpel ya Bapak dan Ibu. Jadi tinggal dari penghasilan bruto yang diterima selama 1 bulan itu langsung dikalikan dengan per bulanan. Tarif efektif ya, Tarif rata-rata efektif bulanan. rata-rata. Ya. Betul. Yang dimana kemarin kita sempat singgung itu acuannya dari PTKP PTKP-nya sama dia kategori A, B atau C sama brutonya aja ya. nominal brutonya. Langsung dapat Tarifnya ya, persentasenya tarifnya. persentase tarifnya betul. Oke. Kalau Nah, bulanan. itu untuk yang bulanan. Nah, yang membedakan adalah pada masa pajak terakhir. Jadi masa pajak terakhir ini definisinya adalah di bulan Desember atau ketika karyawan gitu ya
berhenti bekerja di tengah tahun itu disebut juga sebagai masa pajak terakhir. Nah, perbedaan perhitungannya adalah untuk setiap masa pajak terakhir, jadi perhitungannya nanti berdasarkan penghasilan aktual yang diterima selama 1 tahun dari Januari sampai dengan masa pajak terakhir tersebut. Kemudian nanti hitungannya sama dengan yang tahun sebelumnya sebenarnya. Jadi dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, kemudian dikurangi dengan PTKP. Nah, ini baru dapat PKP, setelah itu dikali dengan tarif pasal 17 yang sifatnya itu progresif ya Bapak dan Ibu. Jadi ini perhitungannya di akhir masa pajak sama dengan kemarin. Artinya tadi bedanya bulanan sama tahunan. Kalau bulanan itu dari bruto, Betul. bruto itu ya bruto bulan berjalan yang Iya. didapat gitu. Kalau PKP itu bruto dikurang pengurang ya, Dikurang pengurang. sama dikurang PTKP. PTKP, itu Betul. PKP. Iya. Dan tarifnya nanti pakai pasal 17 Pakai yang pasal 17. progresif ya, A5, 15, 25, 30 dan 35. 35. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti adjustment-nya ya pasti selalu di masa pajak terakhir gitu ya, Mas Panji. ya. Jadi Gitu. sebenarnya dengan ini tetap aja ada fluktuasi, akan tetap adanya di masa Masa pajak pajak terakhir. terakhir. Betul. Karena dia menanggung sisa ya. Sisanya. Itu yang pegawai tetap ya sama Betul. penerima pensiun dan TNI ya kalau nggak salah. PNS, TNI, Polri ya. PNS ya. Betul. Itu Pegawai. perhitungannya seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ini untuk anggota Dewan Komisaris. Iya, biasanya atau punya Dewan nih Pengawas. di perusahaan Ya. punya komisaris tapi yang nggak merangkap ya. Yang tidak merangkap, kalau istilah lamanya tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Nah, kalau sekarang ini istilahnya baru nih Mas Panji. Jadi yang penghasilannya itu sifatnya tidak teratur. Oh iya, ya. Teratur dan tidak teratur sekarang bedanya. Itu diterapkan per masa pajak, jadi penghasilannya itu dari brutonya langsung dikali dengan TER bulanan. Oke. Jadi ini langsung kali TER sepanjang bulanan. tahun ya. Betul. Mau bulan apa aja nggak ada. Jadi tidak berlaku akumulasi juga. Ya. Tuh, jadi ini update peraturannya ya. Selanjutnya untuk yang pegawai tidak tetap. Jadi pegawai tidak tetap ini kalau definisi lamanya adalah tenaga kerja lepas. Contohnya itu seperti tenaga kerja harian, mingguan, borongan. Itu masuk ke kategori pegawai tidak tetap. Nah, cara berhitungnya kita perlu validasi dulu untuk pembayarannya itu apakah dilakukan bulanan atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan bulanan, ini kita bagi lagi. Untuk penghasilan seharinya itu dari rata-rata per hari ya. Ya, rata-rata perharinya apakah masih di range 0 sampai 2.500.000 atau dia sudah lebih. Nah, kalau misalkan belum lebih dari 2.500.000, maka nanti penghasilannya di bruto sehari langsung dikali dengan TER harian. Per harian. Kalau misalkan dia sudah lebih dari 2.500.000, maka dari penghasilan bruto kali 50% dikali tarif pasal 17. Ya. Nah, ini berbeda lumayan banyak yang perbedaannya dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk yang dibayar bulanan, nah ini dari penghasilan bruto dikali dengan TER bulanan. Oke, jadi bulanan ya istilahnya. Betul. Kalau akan terkait dengan bukan pegawai. Definisi bukan pegawai ini contohnya seperti konsultan atau tenaga ahli, agent gitu ya kalau ada gitu ya. betul. Atau yang jual PDLA ya, barang dagangan. penjajah barang di perusahaan ada itu. Betul. Ini jualin gitu ya. Iya, itu masuk definisinya sebagai bukan pegawai. Jadi untuk perhitungannya per masa pajak itu dari penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Nah, perbedaannya dengan sebelumnya adalah kalau sebelumnya kita perlu bedakan Bapak dan Ibu antara yang sifatnya berkesinambungan dan juga yang sifatnya tidak berkesinambungan. Nah, kalau sekarang tidak ada pembedaan lagi, jadi semuanya sama. Dan juga yang perlu diperhatikan tidak ada lagi pengurang PTKP bulanan dan juga tidak berlaku akumulasi. Jadi artinya memang ya didasarkan perhitungannya adalah didasarkan penghasilan yang diterima di bulan tersebut saja. Oke, selanjutnya yang terakhir ini untuk peserta kegiatan, kemudian peserta program pensiun yang statusnya masih pegawai, dan juga mantan pegawai. Ini perhitungannya sama, diterapkan untuk penghasilan yang diterima per masa pajak. Cara berhitungnya adalah dari penghasilan bruto langsung dikali tarif pasal 17. Perubahannya dari peraturan lama di sini ini tidak berlaku akumulasi ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan ada mantan karyawan yang misalkan masih mendapatkan sisa penghasilan, kalau misalkan di Januari dia sudah mendapatkan 10 juta. Nah, kemudian nanti di bulan Maret ada pembayaran lagi. Nah, itu tidak diakumulasi. Kalau yang lama diakumulasi ya Mas Panji ya. Tapi kalau yang di aturan baru ini didasarkan atas yang diterima di bulan berjalan saja. Artinya kalau sekarang bisa disimpulkan bahwa yang bulanan itu tidak ada pengurang PTKP bulanan. Betul.
tidak ada akumulasi dari bulan sebelumnya. Ya. Kalau bulan yang berjalan tentunya harus digabungin dulu Tetap ya. harus digabungin. Kalau bulan sebelumnya nggak mempengaruhi bulan ini gitu ya Mas Iya. Arman ya. Nah, itu perubahan yang terjadi. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan ada pegawai tetapnya, ada honorariumnya, ada pegawai tidak tetap ya harian, atau tadi ada agent, ada apa kalau memang asuransi atau bank biasanya ada juga ya. Tenaga ahli, terus kalau mantan pegawai, peserta kegiatan, hitungannya seperti ini gitu ya Mas Iya, Arman. betul. Cukup. Sebenarnya dengan seperti ini lebih nggak usah ngapalin banyak ya. Yang ini ya ada Lebih simpel lebih ya. simpel ya. Lebih simpel dalam perhitungan Oke. pajaknya. Oke. Mungkin ini ya untuk refresh ya Bapak dan Ibu atas perubahan yang terjadi dari PP 58 dan PMK 168. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke yang tadi ya, test case mutasi Nah, kemarin banyak kali yang yang mutasi bertanya. yang ini bertanya-tanya. Khususnya ke perusahaan-perusahaan yang banyak cabang. Kalau banyak cabang biasanya dulu pernah diarahkan oleh KPP masing-masing bikin NPWP-nya gitu ya. Nah, Betul. itu kan berarti kan ya kalau bikin berarti kan ada istilahnya dipindahkan sama pindahan gitu ya. Nah, Dipindahkan ini dengan mutasi ya. pindahan. Iya. Ini kasusnya gimana? Kalau dulu kan kalau ada. Tidak berhenti bekerja, Sedangkan betul. kalau sekarang gimana nih definisi mutasi seperti itu? Iya, betul. Boleh. Nah, jadi kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu, ini yang pertama kita mungkin runut terlebih dahulu dari peraturan yang lama, nanti kita akan bahas perubahannya ke peraturan yang baru. Jadi kalau penjelasan dan contoh perhitungannya di peraturan yang lama di Per 16 PJ 2016, mungkin boleh diklik sekali lagi, Mas Miftah. Nah, ya. Jadi di dalam Per 16 PJ 2016, di sini tuh ada contoh gitu ya Bapak dan Ibu untuk pegawai yang dipindahkan dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya di dalam tahun berjalan. Nah, jadi perbedaan perhitungannya adalah pada saat masa pajak terakhirnya di tempat kerja yang lama, itu perlu dilakukan finalisasi. Nah, namun finalisasi yang dilakukan di sini ini sedikit berbeda ya dibanding kalau misalkan finalisasi untuk karyawan berhenti bekerja. Jadi misalkan untuk case yang ada di layar ini adalah yang diterima penghasilan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Jadi artinya penghasilan 5 bulan. Nah, jadi di sini perlu disetahunkan untuk penghasilan netonya yang ditunjukkan oleh anak panah di layar atas. Ini dari penghasilan 5 bulan, kemudian ini perlu disetahunkan artinya dikali dengan 12 dibagi 5 untuk mendapatkan pajak penghasilan selama 12 bulan. Jadi tetap diasumsikan dia Mendapatkan 1 penghasilan tahun ya. setahun. Karena Ya, sebenarnya bukan berhenti bukan gitu ya. berhenti bekerja. Itu yang dulu ya, yang Ini yang 14. dulu. Kemudian setelah dikurangi dengan PTKP, dikali dengan tarif pajak, nanti pada saat mendapatkan pajak terutang selama 5 bulan, di sini pajaknya itu perlu dibagi lagi ya, dikali dengan 5 dibagi dengan 12 untuk mendapatkan pajak selama 5 bulan. Jadi artinya ini step yang perlu dilakukan jika menggunakan peraturan lama untuk karyawan yang dimutasi gitu ya ke kantor cabang atau kantor pusat. Pusat ke cabang atau cabang pusat ya. Betul. Nah, Ke cabang. oke. Mungkin kita next ke slide berikutnya. Nah, kemudian pada saat PMK 168 terbit, di dalam peraturannya itu tidak membahas sama sekali ya Mas Panji ya, bagaimana perhitungan untuk mutasi tersebut, karyawan mutasi. Nah, namun pada saat kemarin Per 2 PJ 2024 itu terbit, nah di sini kita mendapat sedikit petunjuk ya, bagaimana sih perhitungan pengisian terkait dengan pengisian bukti potongnya ya. Bagaimana pengisian pada angka 15, di mana itu adalah penghasilan neto setahun ya, atau disetahunkan. Nah, jadi untuk kita lihat di slide ya Bapak dan Ibu, di sini di poin yang A1, jadi jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan dipindahkan ke kantor pusat atau ke kantor cabang dari pemberi kerja yang sama, nah kita lanjut loncat ke yang paragraf paling bawah, maka oleh pemotong pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 jika ada. Jadi artinya tidak perlu disetahunkan lagi. Artinya dengan angka misalkan penghasilan neto yang kurang dari setahun itu, betul, menjadi neto disetahunkan itu sama gitu iya, ya. jadi Tidak artinya ada kalau tidak ada istilah itu, setahunan. setahun. Jadi kalau misalkan tadi penghasilan 5 bulan
Maka kita mungkin compare gitu ya dengan perhitungan karyawan berhenti bekerja, sebenarnya perhitungannya sama saja jadinya. Oh ya sama. Mm-mm. Makanya Di sini nomor juga 2 itu dan 3 terlihat ya iya akan yang sama. yang karyawan berhenti bekerja gitu kan, atau karyawan yang pensiun di tengah tahun. Nah, itu perhitungannya sama. Jadi angka 13 itu nanti yang akan muncul juga di angka 15 kalau misalkan dia tidak membawa neto dari pemberi kerja sebelumnya. 14 jika ada, kalau ada Iya, tambah ya. betul. Oke, nah karena petunjuk dari sini kita kemarin coba cek juga bagaimana sih cara perhitungannya gitu ya di dalam PMK 168. Mungkin boleh ke slide selanjutnya. Nah, namun sebelum ke perhitungan, sebenarnya ketika kita coba analisa di dalam PMK nomor 168, tadi kan seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya Bapak dan Ibu, untuk perhitungan pajak bulanan itu kan Pakai TER. dari penghasilan bruto bulanan menggunakan TER ya Mas Panji ya. Namun untuk masa pajak terakhir baru dari aktual, penghasilan aktual, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, baru dikali tarif pasal 17. Nah, Atau pertanyaannya mungkin ketika karyawan itu dipindahkan atau mutasi ya Mas Arman, betul. berarti apakah itu juga termasuk masa pajak terakhir Buat karyawan ya. definisinya? Iya, Karena dia pindah dari cabang area kantor pusat NPWP pusat ke NPWP cabang, NPWP misalkan. cabang atau dari cabang ke pusat atau cabang ke cabang Cabang ke lain gitu cabang ya. lain juga Nah, itu bisa. definisinya seperti apa? Karena ketika dia dikategorikan sebagai masa pajak terakhir, itu berarti akan berlaku finalisasi seperti yang Finalisasi, tadi sampel yang pegawai tetap gitu ya. betul. Masa pajak Desember atau pada saat terminate. Nah, ini kita mau tahu bagaimana Definisi definisi masa pajak dari terakhir ya. masa pajak terakhir. Iya. Oke. Jadi kalau kita lihat gitu ya Bapak dan Ibu, definisinya di dalam PMK nomor 168, mungkin kita bisa fokus ke yang nomor 2 Bapak dan Ibu. Jadi di sini sebenarnya dijelaskan definisi dari masa pajak terakhir itu apa. Nah, di sini ada 3 poin ya Bapak dan Ibu. Jadi masa pajak terakhir itu yang pertama adalah bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya dia tidak berhenti ya Mas Panji ya, karena dia hanya pindah dari cabang A misalkan ke cabang B atau pindah dari cabang ke pusat. Namun kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang pajak sebenarnya Bisa dari dikatakan karyawan ini bisa dikatakan juga sebenarnya berhenti bekerja karena memang dia pindah NPWP pemotong ya. pemotong. Iya, pindah pemotong pajak. Nah, ini yang masih rancu sebenarnya Bapak Ya, dan Ibu. kalau dulu mungkin di Per per 16, 14 ya. per Per 14 14 ya. pindah itu atau berhenti itu benar-benar keluar dari entitas itu. Mm-mm, Gitu ya, dari pemberi kerja yang lain bukan dari cabang atau pusat itu. betul. Sedangkan kalau yang mutasi itu jelas dari pemberi kerjanya sama, teman beda NPWP pusat cabang. Ya, Cuman memang itu harus diklarifikasi ya untuk apa definisi ininya, karena memang secara peraturan tidak eksplisit tidak seperti itu. eksplisit dijelaskan, betul. Tapi kalau di per 14 di per 2 tadi ya Mm-mm. mengenai pengisian yang neto disetahunkan, itu artinya orang dipindahkan itu sama dengan nilai neto Berhenti bekerja. setahunnya, Mm-mm. artinya memang akan disamakan juga dengan Disamakan terminate gitu ya. perhitungan terminate, Iya, secara betul. perhitungan gitu. Secara perhitungan, iya. Oke. Ya, ini yang masih belum clear sebenarnya ya. Mungkin kita juga perlu klarifikasi ke AR terkait gitu ya di tempat di mana Bapak dan Ibu terdaftar. Nah, oke, mungkin kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat ke poin B dan C sebenarnya di sini tidak masuk ya. Yang B ini kan terkait dengan pensiun, berhenti menerima atau memperoleh uang terkait pensiun. Enggak dapat Tidak pensiun ya. lagi ya. Kemudian bulan Desember untuk pegawai tetap yang bekerja sampai dengan akhir tahun pajak, dan untuk pensiunan yang menerima atau memperoleh uang terkait pensiun sampai dengan akhir tahun pajak. Ya, Ini juga tidak masuk ya. Desember udah Definisi jelas ya dipindahkan akhir. tadi. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan kita asumsikan ya dia dipersamakan gitu ya, Mas Panji ya, dengan perhitungan karyawan yang berhenti bekerja. Nah, untuk contohnya sebenarnya kalau untuk karyawan yang berhenti bekerja ini sudah ada di dalam PMK nomor 168 tahun 2023. Nah, jadi mungkin boleh diklik sekali lagi. Nah, jadi di dalam contoh perhitungannya di sini, ini ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya gitu ya, di dalam per 16, di mana di sini itu tidak dilakukan penyetahunan. Jadi kalau kita lihat di bagian penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024, ini ada 135 juta ya Bapak dan Ibu. Di sini langsung dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak yang diterima
yang sesuai dengan teks statusnya. Nah, Artinya kalau kita mutasi kita definisikan sebagai perhitungan terminate sesuai dengan per 2 PJ R2 2024, ini contohnya sama kayak yang masa berhenti pajak bekerja. terakhir berhenti Betul. bekerja gitu ya Mas Armannya. Betul. Mm-mm. Nah, jadi baik dari sisi penghasilan netonya itu tidak perlu disetahunkan, dan juga pada saat mendapatkan pajak yang terutang di bagian bawah ini juga tidak perlu dibagi-bagi lagi gitu ya. Jadi dari perhitungan pengalian tarifnya itu langsung menjadi pajak terutang yang 6.180.000 itu. Begitu. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, jadi dari referensi yang tadi kita coba analisa gitu ya Bapak dan Ibu di dalam peraturan yang lama dan juga peraturan yang terbaru, kita coba simulasikan ke dalam contoh perhitungan. Nah, ini sebenarnya contoh perhitungannya sama dengan pembahasan webinar sebelumnya. Jadi ada karyawan yang dia mulai bekerja dari Januari 2024, teks statusnya K2, dan di sini dia juga mempunyai NPWP ya. Untuk gaji bulanannya 10 juta. Jadi ini kita buat sama ya Bapak dan Ibu, 10 juta dari Januari sampai Desember. Kemudian mendapatkan tunjangan transportasi 2 juta, kemudian tunjangan makan 1 juta. Selain itu juga di sini dia didaftarkan juga untuk program BPJS Kesehatan dan program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi teksnya di sini adalah yang bersangkutan dipindahkan ke tempat kerja yang baru itu per 1 Juli 2024. Artinya di bulan Juni kita di sini akan simulasikan karyawan ini dilakukan finalisasi mutasi ya, atau dipindahkan. Oke, ke slide berikutnya untuk perhitungannya. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu kita hitung untuk berapa potongan pajak yang sudah dilakukan untuk masa Januari sampai dengan Mei 2024. Nah, jadi menggunakan TER ya. Menggunakan TER yang terbaru tentunya ya. Jadi potongannya kita cari dulu agar nanti kita mudah menghitung berapa pajak pada saat difinalisasi. Jadi untuk yang pajak bulan Januari sampai Mei karena penghasilannya itu sama, jadi perhitungannya di sini Bapak dan Ibu. Yang pertama kita mapping dulu dari teks status K2, ini dia masuk ke TER yang B. Kemudian untuk tarifnya dari penghasilan brutonya itu 13.400.000 sekian, itu masuk ke 4% ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita jumlahkan penghasilan yang diterima, penghasilan bruto yang diterima. Jadi dari gaji pokok, tunjangan transportasi, tunjangan makan, ada premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, ada JKK, JKM, kemudian BPJS Kesehatan 4%, ini kita totalkan seluruhnya. Di sini mendapatkan penghasilan bruto 13.454, kemudian kita kali dengan tarif TER-nya 4%. Sehingga di sini mendapatkan pajak per bulannya itu Rp538.160. Nah, setelah itu kita kali dengan 5 ya Bapak dan Ibu untuk mendapatkan pajak dari Januari sampai Mei. Ini di sini mendapatkan angka pajak 3.900.000 sekian. Jadi total pajak yang udah dibayarkan Januari Mei itu 3.900.000. Betul. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita akan menghitungkan untuk pajak dari finalisasinya sendiri. Jadi kita bagi dua ya perhitungannya Bapak dan Ibu. Yang sebelah kiri ini adalah perhitungan yang mengacu ke Per 16 PJ 2016. Yang sebelah kanan ini mengacu ke ketentuan yang baru PMK 168 dan juga Per nomor 2 tahun 2024. Jadi sini kita akan membandingkan mungkin untuk gambaran gitu ya dari tahun kemarin dan tahun sekarang ketika ada karyawan mutasi, apa sih perbedaan dalam perhitungannya. Yang pertama untuk perhitungannya kita mulai dari yang Per 16 PJ 2016 terlebih dahulu. Seperti biasa kita totalkan penghasilan bruto yang diterima ya Bapak dan Ibu. Ini angkanya kita sudah kalikan dengan 6. Jadi untuk total penghasilan bruto yang diterima selama Januari sampai Juni, di sini adalah 80.724.000 sekian. Kemudian kita kurangi dengan nilai pengurang, yaitu ada biaya jabatan, JHT, kemudian jaminan pensiun. Karena masa pajak terakhir harus kita hitung semua pengurang dan BTKP ya. Betul. Nah, kemudian dikurangi dengan pengurang mendapatkan penghasilan itu sebesar 75.950.000 sekian. Nah, untuk peraturan yang lama di sini perlu ada proses penyetahunan. Jadi dikali dengan 12 dibagi dengan 6 mendapatkan angka 151.900.000 sekian. Setelah itu dikurangi dengan PTKP-nya 67 juta sekian. Nah, ini mendapatkan PKP. Kemudian kita kali dengan tarif pasal 17-nya. Jadi 60 juta pertama di tarif 5%. Kemudian sisanya ini masuk ke tarif 15%. Nah, setelah itu kita mendapatkan pajak setahun 6.660.000. Kemudian kita bagi proporsional untuk mendapatkan pajak Januari sampai Juni, mendapatkan pajaknya adalah 3.330.000 sekian. Nah, setelah itu
kita coba hitung dengan finalisasi di peraturan yang terbaru ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya untuk konsep berhitungnya sama, nah cuma yang berbeda adalah pada saat mendapatkan penghasilan neto setahun Bapak dan Ibu. Jadi dari neto setahun ini, kalau di peraturan yang terbaru ini langsung dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yang Rp67.500.000 Bapak dan Ibu. Nah, jadi dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP mendapatkan PKP 8.450.000 sekian. Nah, setelah itu dikali dengan tarif pasal 17-nya. Nah, ini langsung kena di 5% ya, karena masih di bawah 60 juta. Nah, potongan pajak selama Januari sampai Juni di sini kita bisa lihat selisihnya cukup jauh ya Mas Panji ya. Iya. Sebelumnya 3.300.000, di sini dengan ketentuan yang baru hanya 422.000. Padahal sebelumnya sudah dipotong lumayan tinggi ya setiap bulannya ya. Tadi sampai 3.900.000 kalau nggak salah ya. Oke, jadi Artinya kalau dengan finalisasi mutasi atau dipindah tugaskan dengan yang lama, seolah-olah dia masih ada penghasilan. Jadi tetap ada pajak, pajaknya tetap ada gitu ya. betul. Sedangkan kalau dengan per 2 atau tata cara pengisian nomor 15 yang neto disetahunkan, itu dia tidak ada Potongan estimasi pajak ya. proyeksi sampai akhir Sampai tahun, akhir tahun, betul. sehingga dia ya udah gajinya sampai saat itu gitu. Sehingga pajaknya kan lebih kecil kan. Ya, kita Ya, lihat karena ya. cuman 6 bulan aja. 6 Sehingga bulan tadi ya 400, cuman setahunnya aja cuman 422 dengan metode mutasi tapi dengan dihitungnya penghasilan aktual tanpa Tanpa disetahunkan. disetahunkan. Nah, ini Betul. berdasarkan per 2 tadi ya, Per 2. contoh pengisiannya. Nah, ini dampaknya apa tuh Mas Arman? Kalau Juninya berapa berarti itu? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini kita coba hitungkan gitu ya, berapa sih potongan pajak yang harus bayar di bulan Juni. Nah, jadi kita lihat untuk pajak finalisasinya tadi 3.330.000. Nah, kemudian kita kurangi dengan pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan bulan Mei, 538 dikali dengan 5. Nah, di sini dapat angkanya 2.690. Sehingga di sini total pajak yang harus dibayar di bulan Juni untuk menggunakan peraturan lama itu adalah 639, seperti yang tadi Pak Panji sampaikan ya. Masih ada pemotongan. Nah, namun jika dihitung dengan pemotongan peraturan yang terbaru, jadi dari pajak finalisasi 420.500 ini dikurangi dengan yang sudah dibayar. Di sini justru ada pengembalian ya di bulan Juninya 2.268.000 sekian. Oh, karena ada pengembalian. Kalau gross berarti nambah take home pay nih. Nambah take home pay pada saat finalisasi ya. Iya, kalau net sih dia ada ketinjangan pajak ya. Cuman Iya. biasanya kalau gross ini ya berarti menambah take home pay nih. Ini ya artinya kalau misalkan gross seperti yang tadi Mas Panji bilang, yaitu akan menambah take home pay karyawan. Nah, yang perlu diantisipasi adalah bagaimana awareness dari karyawan ya. Uang ini mau diapain nih? Ini uang dapat bonus atau uang dari pemerintah atau gimana nih? Iya. Dibalikin biasanya bayar berapa? 538.000, tapi sekarang malah nggak bayar dan dibalikin 2.268.000. Artinya akan naik sebesar 2,7 ya Mas Arman ya. Betul. 2,8 bahkan ya, 2,8 juta yang take home pay-nya. Betul. Oke, tapi kita lihat ya Bapak dan Ibu, jadi sebenarnya apa sih implikasinya gitu ya dengan kita perhitungkan di bulan Juninya tadi ada pengembalian. Kita akan coba simulasikan lagi, mungkin boleh ke slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya kita akan coba hitungkan ketika yang bersangkutan lanjut bekerja lagi dengan gaji yang sama ya untuk memudahkan perhitungannya Bapak dan Ibu sampai dengan bulan Desember. Nah, jadi untuk perhitungannya sama ya Bapak dan Ibu, ini penghasilannya kita totalkan berapa yang diterima setahun. Kita mulai yang dari per 16 PJ 2016 terlebih dahulu. Jadi dari penghasilan bruto sebesar 80.724.000 rupiah ini kita kurangin dengan pengurangnya. Ada biaya jabatan 3 juta, kemudian JHT, kemudian jaminan pensiun. Nah, kemudian dari bruto dikurangi dengan pengurang 4.773.000 ini mendapatkan penghasilan itu sebesar 75.950.000 sekian. Nah, kemudian kita perlu hitungkan ya atau ditambahkan dengan penghasilan itu dari
cabang sebelumnya ya. Nah, ini dari penghasilan neto sebelumnya sama nilainya 75 juta sekian, sehingga mendapatkan penghasilan neto 151.900.000 sekian. Nah, kemudian kita kurangi dengan PTKP. Selanjutnya PKP-nya kita kali dengan tarif pasal 17 dan mendapatkan pajak setahun sebesar 6.660.000 sekian. Setelah itu kita kurangi dengan pajak yang sudah dipotong masa pajak sebelumnya sebesar 3.330.000, mendapatkan pajak untuk bulan Juli sampai dengan Desember sama nilainya 3.330.000 Berarti juga. ini di cabang berikutnya ya. Kemudian ini simulasi terkait dengan penggabungan ya pada masa Pada saat Desember. digabungkan, betul. Desember berarti. Karena pada saat bulan Juli dan November yang bersangkutan kan hitungnya menggunakan TER lagi gitu kan. Bentar lagi Jadi kita juga belum bisa memperhitungkan bukti potong yang di bawah sebenarnya. dipotong. Artinya pada saat ini situasinya pada saat Desember ya dipinalisasi Betul. pada saat di cabang yang kedua ya. Iya, jadi neto masa sebelumnya itu baru diperhitungkan di finalisasinya. Hmm. Oke, jadi pada saat kita tadi kurangkan mendapatkan pajak Juli dan Desember itu 3.300 sekian. Nah, kemudian kita hitung yang sudah dipotong. Nah, karena tadi kan pemotongannya TER ya, Mas Panji ya. Jadi sama dengan yang tadi pada saat Juli perhitungan November ya. finalisasi mutasi ya. Jadi dikurangi potongan Juli sampai November 2.690.000 sekian. Di sini mendapatkan pajak Desember masih positif ya. 639.000 sekian. Ini kalau menggunakan aturannya lama. Positifnya artinya masih bayar. Masih bayar. Betul, jadi take home pay-nya masih dipotong pajak di Desember. Nah, kalau untuk yang menggunakan PMK 168 dan Per nomor 2 tahun 2024, untuk perhitungannya sama ya Bapak dan Ibu, sampai dengan penghasilan neto selama di tempat baru, kemudian ditambah dengan penghasilan neto masa sebelumnya. Nah, ini mendapatkan PKP yang sama dengan yang menggunakan Per 16, 151.900.000. Nah, kemudian kita kurangi dengan PTKP, kita mendapatkan PKP dikali dengan tarif pajak. Nah, setelah itu dari pajak yang setahun, ini kan pajaknya nilainya sama ya Mas Panji Iya, ya? pajak setahunnya sebenarnya sama ya, Sama ya. karena ini bagaimana mengilustrasikan penerapan di porsi di masing-masing Porsi, bulan ya. betul. Gitu. Nah, kemudian, yang beda adalah pajak yang sudah dipotong di masa sebelumnya. Nah, jadi kalau sebelumnya itu dipotongnya 3.300.000, nah di sini dipotongnya cuma 422.000. Kalau finalisasi mutasinya itu seperti Yang terminate, ya. atau berhenti. Betul. Nah, jadi artinya yang masih harus dipotong di Juli sampai Desember ini Lebih cukup besar ya, cukup besar. 6,2 ya. 6,2 dibanding kalau yang aturan lama itu cuma 3,3. Jadi yang setelah dikurangi dengan yang sudah dipotong dari Juli sampai November, di sini masih ada sisa yang harus dipotong di bulan Desembernya itu 3.500.000. Artinya tadi kalau di Juni dapat pengembalian, kalau di Desember ini setelah digabung-gabung ulang lagi Malah kurang. malah meningkat pajaknya. Istilahnya Betul. sisanya kemarin kalau saya hitung ulang ternyata kurang. Iya. Kemarin kan udah dibalikin, dipotong lagi ya gitu. Mungkin Iya. bahasanya seperti itu ya. Iya, jadi mungkin buat Bapak dan Ibu yang perusahaannya ada cabangnya gitu ya, perlu hati-hati untuk karyawan yang mutasi karena ya ini pada saat finalisasi mungkin karyawan senang gitu ya karena dapat pengembalian, tapi ya mungkin edukasi yang perlu disampaikan ke karyawan adalah agar menahan gitu ya pengembalian tadi karena nanti ada potensi di akhir tahunnya itu akan ada kurang bayar yang cukup signifikan. Istilahnya kita sebagai perusahaan misalkan itu juga harus mempertimbangkan, memikirkan resiko dari mutasi ini ke Betul. karyawan. Dari sisi karyawan kita juga harus paham bahwa memang peraturannya seperti ini sehingga mengakibatkan adanya fluktuasi pada saat tahap finalisasi. Jadi ketika nambah pajaknya berkurang relatif sedikit, itu jangan senang dulu. Mungkin nanti akan dikoreksi ya di akhir tahun berikutnya. Betul. Begitupun kalau pajaknya lebih besar, ya tetap aja nanti akan dikoreksi. Mungkin relatif lebih kecil di akhir tahun gitu ya Mas Arman ya. Iya, Nah betul. itu mungkin pemahaman-pemahaman yang harus kita sama-sama dari sisi perusahaan dan dari sisi karyawan. Karena impact-nya memang dengan adanya peraturan PMK 168 dan cara pengisian di Per 2 tahun 2024 itu akan berimplikasi seperti ini. Secara teknis tentunya mutasi ini bisa ada yang bisa dihindarkan, ada yang tidak bisa gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke kebijakan dari perusahaan ya. Apakah tetap ya akomodasi di satu tax group atau satu NPWP ataupun
Iya, akan pindah-pindah pindah-pindah. memotongnya seperti itu. Iya, Mas itulah. Arman, Mas Panji, berarti secara tidak langsung nih saya sebagai karyawan nih ya, saya Hmm. melihat dari sisi karyawan ya. Berarti Hmm. ketika misalnya saya dimutasi, anggaplah kelebihan bayar pajak itu sebenarnya tabungan buat saya nantinya ya, Nah, untuk menutupi nilai pajak yang jika terjadi kenaikan di finalisasi di akhir tahunnya ya. Jadi sebenarnya uang itu adalah ya untuk menutupi kenaikan nanti di akhir tahun seperti itu ya. minus lah ya Mas Anggara, karena jangan sampai wah kita kepedean nih, wah dapat pengembalian pajak buat healing biasanya gitu. Tapi nanti di Desember jadi pusing gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke. Ya mungkin itu ya terkait dengan perhitungan finalisasi mutasi Mas Anggara, impact-nya apa gitu ya pada saat finalisasi, kemudian pada saat bulan Desember ya. Ya mungkin Bapak dan Ibu juga bisa belajar gitu ya dari case ini. Dan juga sebenarnya ini tidak berlaku juga untuk hanya mutasi, tapi untuk karyawan yang Berhenti di tengah tahun berhenti bekerja, kemudian pindah pemberi kerja yang lain, dan membawa masa dan sebelumnya membawa masa dan sebelumnya ikut itu perlu diperhitungkan diperhatikan gitu. Ataupun kalau misalkan tidak diperhitungkan, di nanti pada saat lapor SPT biasanya pribadi. ada Apalagi kurang sekarang bayar. udah online semua. Apalagi sekarang udah online, jadi artinya datanya sudah terlink ya dari Iya. pelaporan perusahaan ke pelaporan SPT karyawan pribadi. Oke, itu Anggara. Baik, terima kasih Mas Arman, Mas Panji untuk penjelasan proses mutasi ya. Sekarang kita setidaknya dalam tanda kutip tidak terlalu gelap-gelap banget ya, karena udah ada di Per 2 PJ 2024 ini kan ya. Betul, Baik, betul. baik, baik. Berikutnya mungkin kita lanjutkan saja ya untuk ke pembahasan. Ini juga banyak juga nih ditanyakan di sebelumnya terkait dengan pengenaan denda nih yang 20% lebih tinggi bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP. Nah, kemarin kan pertanyaannya di PMK 168 ini kita masih berlaku nggak sih nih denda 20% lebih tinggi gitu ya. Bisa dijelaskan juga untuk pengenaan denda tersebut? Baik Mas Anggara, itu kalau denda 20% ya di share screen-nya bisa di ini. Ya, 20% tentunya kalau di tahun sebelumnya kita memang ada pemadanan NPWP dengan KTP ya. Sebenarnya awal rencananya adalah KTP itu harus dipakai di bulan Januari. Januari 2024 ini udah betul. harus aktif semua ya, udah pemadanan. Nyatanya belum ada. Dan Belum kalau rampung semua ya. belum rampung, pemadanan itu kan harus KTP, ketika harus ada validasi itu harus punya NPWP dulu. Betul. Nah ini belum semua. Artinya di awal tahun ini masih ada yang punya NPWP, ada yang nggak punya NPWP. Betul. Tapi harus secara pemotongan harus punya KTP. KTP tentunya wajib pajak. Pasti ada ya. Bisa ya untuk KTP nomor NIK gitu. Nah, kita bertanya-tanya di PP 58 nggak ada contohnya. Sedangkan kalau di Undang-Undang Nomor 36 ya, itu penghasilan. kalau tidak pajak mengenai pajak penghasilan itu mengenai NPWP yang tidak punya nomor NPWP itu akan 20% lebih tinggi ya. Iya, peraturannya masih berlaku sampai dengan saat ini ya, Nah, Bapak dan saja Ibu. sampai dengan PMK 168 pun nggak ada contohnya. Di Per 2 bukan mengenai contoh sih, tapi ini lebih ke formulir Bukti potongnya. bukti potongnya. Nah, ini di sini terlihat di mana ketika kita memotong pemotongan bulanan, jadi pemotongan bulanan nanti baik pegawai tetap, baik itu pegawai tidak tetap atau tidak pinal lainnya, itu tetap akan ada bukti potongnya ya kalau sekarang, baik menggunakan TER atau PH Pasal 21. Jadi kalau dulu pegawai tetap itu cuman didaftarkan doang aja. Iya. dan bukti potongnya akhir tahun. Betul. Kalau saat ini ada bukti potong bulanan untuk Pegawai pegawai tetap yang menggunakan TER. Salah satu contohnya seperti ini. Ini bukti pemotongan untuk yang bersifat tidak pinal. Poinnya sama, di kolom B-nya tata cara perhitungannya sama, cuman ada perbedaan kode objek pajak ya Mas Arman. Nah, di sini terlihat tarif lebih besar 20% ketika tidak ber-NPWP. Nah, itu masih ada. Artinya bisa dikategorikan bahwa
yang nggak punya NPWP akan tertik ini. Ya, Nah, ini kita terjawab semua ya. Artinya gimana nih cara hitungnya? Walaupun ikut TER misalnya 10 juta, TER-nya itu 4% gitu ya Mas Arman ya. mm, Berarti kan berarti berapa tuh? 400.000. betul. 400.000. Nah itu nanti pada saat 4%, 400.000 ketika nggak punya NPWP, dia jadi tambah 20% lebih Dan tinggi. Berarti 480.000 80.000, akan potongannya. Tetap tarif pajak TER-nya tetap 4%. 4%. Ya, Gitu. Jadi pertanyaan yang itu 20% ada nggak ketika tidak punya NPWP? Ada. Tapi nah dengan diterbitkannya Per 2 PJ 2024, kita juga difasilitasi di DJP online itu ada fitur layanan yang berupa Ibu Pot 21 dan 26. Nah, ketika kita sampel memasukkan karyawan bukan dari NPWP, artinya NPWP 0, kemudian KTP-nya kita isi gitu ya. Hitungan di Ebupotnya masih tanpa tanpa NPWP ya, NPWP menghitung tanpa 20%. NPWP. Nah, ini yang membuat kita bertanya-tanya, apakah tidak berlaku, tapi tidak berlaku ada kolomnya, ataukah ini bug sistem yang belum dilengkapi patch update-nya, Betul. sehingga akan diupdate berikutnya. Nah, itu artinya itu harus ada pertanyaan ke Pak Pajak. Namun kalau di tata cara perhitungan di Per 2-nya itu mengenai tarif pajak itu tetap ada 20% lebih 20% tinggi ya. lebih tinggi. Nah, Mas untuk Arman, Mas Panji, ya, berarti secara ibu potnya by default itu dia masih melihat mengacu ke NPWP ya secara tidak langsung gitu ya. Sampai kita mendapatkan kejelasan yang tadi Mas Arman, Mas Panji sampaikan apakah ini bug sistemnya dari mereka atau memang ternyata mengacunya masih ke NPWP tersebut gitu ya. iya, Iya. artinya KTP pun dianggap NPWP gitu. Iya. Ya, Mungkin yang sedikit repot sekarang adalah perbedaan ISPT yang baru dengan yang ISPT yang lama gitu ya, Bapak dan Ibu dan Mas Anggara, adalah untuk angka yang kita upload ke dalam sistemnya. Kalau yang lama itu kan dari penghasilan bruto beserta pajaknya pajaknya. kita upload ya. Nah, kalau yang sekarang yang kita upload ke dalam ISPT-nya itu adalah nilai brutonya saja Bapak dan Ibu. Jadi artinya kalau misalkan secara perusahaan kita udah potong 20% lebih tinggi, tapi dari sistem DJP-nya nanti tidak diupdate, ya pasti perhitungan antara perusahaan dan DJP nanti jadi nggak match gitu ya. Karena secara DJP dia akan menghitung dengan menggunakan NPWP ya seolah-olah karena memang dia memvalidasi ada NIK, tapi dari sistem payroll biasanya gitu kan karena dia ngeceknya ke NPWP, oh di NPWP-nya kosong gitu kan. Artinya nanti akan pengenaan denda 20% lebih tinggi. Nah, itu yang perlu hati-hati ya. Mungkin sebelum kita proses kita perlu make sure dulu ke dalam KPP terdaftar mungkin ya untuk memastikan apakah sebaiknya dipotong 20% lebih tinggi atau ya udah kita ikutin contoh yang ada di Ebupot itu jadinya tidak dipotong lebih tinggi ya Mas Panji ya. Iya. Itu. Ya, artinya kalau sekarang sistem pajak, pemotongan pajak itu sama seperti halnya SIPP, Mas Angga. Ya, artinya Ibu dan Bapak, kita masukin upahnya, kalau di SIPP itu ya, kita update upahnya, terus dihitungin programnya gitu ya, ngikut programnya, hitung Secara sistem ya berapa dari yang harus mereka ya. disetor gitu kan, finalisasi. Dan di pajak pun saat ini sepertinya kayak menuju ke situ ya, di mana kita menginput Brutonya. parameter-parameter misalnya tax status atau dan lain sebagainya, NPWP, KTP, dan juga brutonya, nanti sistemnya yang akan mencari tarifnya sesuainya seperti apa dan akan Langsung menghasilkan menghitung pajaknya ya. pajaknya berapa. Betul. Ya, dan tapi itu sebenarnya kita harus tahu gross income kita semuanya. Kalau ada grossing up tentunya harus dihitung di luar dulu. Betul. Di Ebupot hanya mengalokasikan bruto total ya. Bruto total. Gitu. Oke, baik Mas Arman, Mas Panji. Jadi kita jauh lebih terang lagi nih untuk penjelasan mengenai denda 20% lebih tinggi ini ya. Memang untuk saat ini pun kita juga masih menunggu kejelasan terkait dengan sistem Ebupot yang sudah pernah kita coba lakukan testing ya. Yang tadi ya, jika tidak memiliki NPWP, kita isi NIK-nya tetapi masih dianggap tidak memiliki NPWP,
Untuk saat ini kami masih mencari juga ya informasinya apakah memang benar adanya untuk sistem di EBUPOT ini tetap harus mengisikan NPWP terlebih dahulu gitu ya, yang menjadi acuan untuk perhitungan pajaknya nanti. Ya. Baik-baik. Ya, kita lanjutkan ya untuk pembahasan berikutnya. Nah, ini juga sama nih terkait dengan proses DPLK nih, teman-teman. Itu kan setiap bulan pengurang itu ya, DPLK itu kan bagian dari A10 biasanya atau bagian dari pengurang, di mana itu ketika kita mengacu ke PP 58 atau PMK 168 ini tidak ada lagi nih nilai pengurang. Kita tahunya bruto, kita ada di ter mana, tarif pajaknya berapa gitu ya, berapa persen, itulah yang akan menjadi nilai pajak. Sehingga kemarin menimbulkan kebingungan juga nih di masyarakat gitu ya, terutama untuk yang bergelut di Karyawan ya. dunia ya, tim payroll-nya, tim SR-nya, terutama kita sebagai karyawan, kalau saya dapat DPLK tiap bulannya nanti saya gimana, nggak dihitungkan, atau nanti di akhir tahun. Jadi banyak spekulasi di luar sana untuk perhitungan DPLK ini. Nah, ini Ya. bisa dijelaskan juga Boleh. untuk implementasi DPLK ini? Ya sebenarnya kalau DPLK sendiri itu kan sebenarnya program yang ya, dalam hal payroll itu sebenarnya adalah program yang distrategikan atau dicanangkan oleh perusahaan untuk memitigasi cash flow yang besar ketika mengeluarkan mengeluarkan Untuk pesangon ya, biaya untuk pesangon atau untuk uang pada saat pensiun. pensiun seperti itu. Sehingga ya udah dialokasikan, didaftarkan ke DPLK. DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, yang dimana itu juga salah satunya sebagai tabungan untuk pengeluaran perusahaan, dan salah satunya dengan kalau yang sebelumnya di Per 16 cara perhitungannya itu sebagai pengurang penghasilan pajak, pengurang bruto ya, pengurang Betul. bruto, sehingga pajaknya akan relatif lebih Lebih kecil. turun dan akan dikenakannya pada saat pengambilan atau pencairan dana pensiun itu sendiri. Nah, untuk DPLK sendiri ada bermacam-macam. Misalkan ada 5%, ada porsi perusahaan, ada porsi karyawan. Biasanya ada porsi ke perusahaan. Kalau untuk menabung itu sebenarnya porsi perusahaan aja ya, Man ya. Ya, Sedangkan ada juga karyawan, saya mau pajak saya dulu istilahnya di bulanannya lebih kecil gitu ya. Walaupun pajak akan kenain lagi pada waktu saat dia pencairan mencairkan gitu ya. DPLK-nya. Tapi saya mau jadi di payroll-nya saya mau lebih kecil. Nah, itu sebenarnya tidak masuk di reserve di waktu pembuatan TER. Karena waktu PP 58 itu yang diperhitungkan adalah pengurangnya berupa biaya jabatan, Betul. JHT dan JP program jam sostek ya kalau nggak salah, BPJ jam sostek sama PTKP sendiri. Sedangkan kalau iuran pensiun yang dibayarkan ke dana pensiun lembaga keuangan itu tidak diikutkan dalam hitungan bulanan TER. Iya, pada saat pemerintah mendefinisikan tarif TER-nya ya, Mas Iya. Fandi ya. Jadi di bulanannya nggak diajak. Tapi di akhir tahun gimana? Di akhir tahun tetap ada nih, belum ada yang mencabut bahwa dana pensiun yang dibayarkan lembaga keuangan itu nggak bisa jadi ngurang ya. Betul. Artinya tetap ada. Artinya misalkan ada 2 orang yang berstatus Tuan A dan Tuan B kalau di dalam hal ini, dengan gajinya 50 juta dan tax statusnya K2, tunjangan transportasi 5 juta. Sedangkan Tuan A ada iuran DPLK yang dibayarkan karyawan itu 30 juta. Wah, ini mungkin duitnya udah kebanyakan nih ya Mas Arman nih, 50 Iya, juta nih Mas Anggara nih bikin kasusnya. ditabungnya 30 50 juta, saya 60%-nya ya itu dah. DPLK ya. Ya pajaknya nanti dari 20 plus 5 juta. Ya transportasi aja gitu. Nah, berapa pajak yang kalau menggunakan TER? Kalau di berikutnya, kalau di sebelumnya 30 juta itu berimplikasi terhadap perhitungan bulanan. Artinya 50 juta ditambah 5 juta dapat 55 juta, dikurang biaya jabatan 500.000 dan iuran pensiun. Pengurangnya 30.500 sehingga penghasilan neto sebulannya 24.500.
Seolah-olah dia gajinya cuma 24 juta, yang di setahun kan 24.500.000. Nah, berarti 294 setahun dikurang PTKP, jadi PKP-nya cuma 226. 226 itu kenanya 3 dan 15%. Karena tarif pajak PP pasal 17 itu progresif. Dapat pajak setahun 27.900.000, pajak bulanan yaitu tinggal dibagi 12 karena di atasnya tadi setahunnya dikali 12. Pajaknya jadi 2,331.250 pajaknya. Nah, kalau menggunakan PMK 168 atau PP 58 atau yang menggunakan TER, pajak bulanannya kita cuman butuh dia TER berapa dari tax status K2, kemudian penghasilan brutonya berapa. Jadi nggak diajak tuh 30 jutanya pengurangnya. Ya berarti 55 juta. Nah, dari 55 juta tarif efektif di TER B itu berapa? 19%. Nah, berarti 19% itu kali 55 juta. Nah, orang yang berarti pajaknya adalah 8.118.750. Nah, ini pajaknya udah langsung dipotong pajaknya. Padahal dia setelah dipotong pajak ada disetorkan DPLK juga kan 30, sehingga dia berkurang lagi nih gitu. Take home pay 5 juta dikurang 30 dikurang 8 juta. Take home pay-nya jadi 16 juta. Nah, itu ada selisih tuh. Jadi walaupun ada 30 juta yang disetorkan ke dana pensiun, itu di bulanannya nggak ngepek gitu. Sama halnya dengan misalkan ada tuan B, gajinya sama tapi dia nggak ikut DPLK, Mas Arman. Pajaknya sama gitu. Iya, Take benar. home pay-nya yang satu tuan A dipotong 30 lagi, yang tuan B ya itu dikurang 8.118 aja. Seperti itu. Nah, gimana dampaknya di akhir tahun? Akhir tahun kan dia pajaknya 5.700 pajaknya 8.118 di akhir tahunnya. Bisa di next slide. Nah, di akhir tahun kita hitung pajak setahun ya. Berarti kan dia 50 juta 12 kali. Kali 5 12 ya. juta 12 kali. Biaya jabatan 500.000 12 kali karena maksimumnya 500.000 kan. Betul, per bulannya. Kemudian iuran pensiun karena dia tadi katanya 60% dari gaji, berarti kan 30 juta per bulan. Berarti Kali 12 ya. potongannya kali 12 360. Pajaknya jadi berapa tuh? 294 nato setahunnya, kemudian kurang PTKP, PKP 226.500. Tahap pajaknya progresif 27.975. Nah, ini angka pajak setahun yang sudah diikut sertakan iuran pensiun atau DPLK ya, bagi karyawan. Sedangkan PPh pasal 21 Desember untuk yang kalau menggunakan sebelumnya itu kan dia 27.975 ini dikurang dengan yang pajak bulanan tadi. Kalau ada DPLK mengaruh tuh, jadi pajaknya 2,331 jadi kali 11 setahunnya 25, berarti pajak sisa Desembernya 2331. Masih relatif karena ini teratur semua ya. Betul. Jadi sama lah bulanan sama Potongannya ya, sama akhir tahunnya. Desember. Sedangkan kalau menggunakan PMK 168 yang baru menggunakan TER, pajak setahun sama 27.975. Tapi pajak bulanan kan enggak, 8 juta itu tidak berpengaruh terhadap dana pensiun, belum dipengaruhi yang dana pensiun karyawan ya. iuran dana pensiun Jadi kan karyawan. pajaknya lebih gede 11. Nah, 27 tapi pajaknya udah 89. Nah, berarti ada pengembalian secara ke karyawan itu pajaknya minus. Kalau pajak minus biasanya 8 juta, sekarang minus 61, 331. Berarti ada penghasilan tambahan ya Untuk karyawan take home tersebut pay ya. karyawan tersebut. Nah, itu yang akan mengakibatkan. Nah, ntar kalau 61 ini ntar gimana? Biasanya akhir tahun Desember jadi kurang, siapa yang bayar? Ya, saya kalau ini untuk setoran digabungkan dengan karyawan lain. Kecuali betul. kalau memang setorannya Secara masih total ya, masih lebih. masih kurang, masih lebih atau ada pembelian, ini tetap perusahaan menalangi, terus nanti ada istilahnya kompensasi Ya, ya. maksudnya dari sisi perusahaan membayar terlebih dahulu ya ke Iya. karyawan,
namun nanti dari sisi perusahaan Punya kelebihannya tabungan itu bisa kompensasi. mengurangi pemotongan pajak Nah, bulan-bulan karena memang berikutnya. pajak PP 21 ini yang dikejar itu pemotong, Mas Arman. Memotong Bukan betul. wajib pajak. Wajib pajak nanti dihitung lagi pada saat pribadi. SPT tahunan ya. Iya, nah itu berarti kan ada perbedaan nih. Baru dirasainnya dibalikinnya 61. Nah, ini tentunya dengan seperti ini kita formulanya atau peraturannya seperti ini harus diperhatikan juga ya potongan iuran dana pensiun yang dipotong dari karyawan. Kalau dari perusahaan sih nggak ada Tidak masalah ada ya, masalah ya, karena itu dikecualikan atau non objek pajak ya untuk betul. saat ini. Mm-mm. Non objek pajak untuk PPh pasal 21 26 pegawai tetap Ya, saja. mungkin itu juga penjelasannya ada di terkait aturan BIK ya, Mas Panji ya. Walaupun itu masuk dalam kategori natura dan atau kenikmatan, namun di dalam penjelasan BIK dan kenikmatan itu ada batasan tertentu gitu ya. Nah, termasuk yang dikecualikan ini iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Iya. Gitu. Jadi mungkin juga perlu diperhatikan untuk biasanya kalau di klien-klien gaji gitu ya, ada karyawan yang mendapatkan bonus. Nah, semuanya tuh full di top up ke DPLK ya Mas Panji ya. Iya, nah itu kan Nah, sama itu juga perlu diperhatikan. Artinya jangan sampai potongan DPLK-nya justru nanti membuat take minus home pay bulan berjalannya bulan. minus ya. Iya, Bisa karena aja gajinya 5 juta, 10 10 juta, juta dapat misalkan bonus 100 juta, 110 kan udah naik tarif yang gede kan? cukup tinggi ya tarifnya Iya, ya. ternya kan. Mm-mm. Sedangkan pengurang 100 jutanya itu tidak diikut sertakan dalam pengurang. Perhitungan bruto ya. Iya, jadi tetap pajaknya dari 110 juta kan. 110 juta. Padahal yang diterima cuma 10 10 juta. juta. Betul. Gitu. Karena 100 jutanya disetorkan ke Iya, DPLK kan ya. iya. Gitu. Jadi mungkin itu yang perusahaan harus atur lagi ya strateginya dan juga informasi ke karyawan, jangan sampai nanti walaupun tadi 100 juta itu karyawan bayarkan ke DPLK-nya tapi malah justru take home pay bulan berjalan ketika karyawan dapat bonus take home pay-nya jadi minus gitu kan. Itu malah jadi ya repot dua kali nanti untuk karyawan. Dan juga mungkin perlu diatur juga bagi Bapak dan Ibu yang misalkan ada karyawan yang top up DPLK dari gajinya misalkan lebih dari 80% gitu ya. Kalau ada ya Mas Panji ya. Itu juga perlu hati-hati karena ya jangan sampai nanti justru bulanannya take home pay karyawan jadi minus karena harus membayar pajak yang tinggi gitu sih. Ya, itu TPLK. Tuh, Mas Arman, Mas Panji, kalau dari penjelasan ini berarti kalau kita mengacu ke PMK 168, ketika kita ada DPLK, bulan per bulan kita take home pay-nya kita jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan per 16. Iya, Bisa disimpulkan seperti itu ya. betul karena Lalu memang tetapi di periode akhir atau Desember baru seolah-olah dikembalikan lagi gitu ya nilainya ya. istilahnya bukan dikembalikan, itu karena sisanya. Kalau Sisanya ya. sisanya angka setahunnya dibandingkan dengan yang sudah dibayar sebelumnya lebih besar yang Mhm. sisanya, ya berarti akan kurangnya lebih banyak. Kalau sisanya lebih dikit, relatif lebih sedikit, akan pengembaliannya gitu. Pajaknya dipotong lebih sedikit gitu. Intinya Oke. sisanya kalau terakhir. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman, Mas Panji untuk pemahaman implementasi DPLK ini ya. Jadi memang secara strategik perlu dari perusahaan ya memikirkan nih ketika ada terdapat iuran DPLK seperti ini, hal-hal apa saja yang memang harus dilakukan sehingga untuk hitungan bulan per bulannya jangan sampai gitu ya nilai take home pay dari karyawan itu menjadi minus ya, lebih tepatnya seperti itu. ya betul. Baik, baik. Ya, kita lanjutkan ya Mas Arman, Mas Panji. Ini mungkin kita akan lebih banyak masuk ke per 2 ya, mengenai formulir bukti potong nih 1721A1. Kalau mungkin Bapak dan Ibu lihat ada sedikit penambahan ya di formnya. Mungkin kemarin kita dengar tuh di batch pertama atau batch kedua di webinar kita, oh sekarang zakat itu dengar-dengar masuk ya ke bukti potong gitu ya. Tapi kan waktu itu kita masih membayangkan ya, belum ada nih secara jelasnya seperti apa. Nah, mungkin di per 2 untuk bukti potong ini bisa kita ulas Mas Arman, Mas Panji? Ya, baik. Jadi memang kalau dari format bukti potong ya Bapak dan Ibu ada penambahan yang mungkin ini jadi cukup menghebohkan kemarin ya dalam dunia HR karena memang dari
pegawai tetap yang biasanya itu kan bukti potong pajaknya diterbitkan setahun sekali ya Mas Panji ya, di akhir tahun yang terkait dengan 1721A1. Namun sekarang baik yang pegawai tetap pun di sini bulanan juga dia diterbitkan bukti potong. Nah, kalau bentuknya seperti apa? Ini yang di layar Bapak dan Ibu gitu ya. Ini adalah bentuk bukti potong untuk pegawai tetap untuk bulanan ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk bulan Januari sampai dengan bulan November bagi karyawan yang bekerja full selama 1 tahun. Nah, jadi nanti setiap bulannya ini juga akan diterbitkan bukti potong yang formatnya seperti di layar ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini pembuatannya itu di mana? Itu nanti Bapak dan Ibu bisa buat untuk bukti potong 17 bukti potong bulanan ini menggunakan e-Bupot PPH 21 dan atau 26 yang ada di DJP online masing-masing NPWP perusahaan ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti di situ bisa diaktifasi terlebih dahulu untuk fitur e-Bupot PPH pasal 2126-nya. Jadi nanti pada saat perusahaan ingin melaporkan SPT masa perusahaan, nanti perlu diupload dulu rekam pemotongan pajak penghasilan selama 1 bulan berjalan. Nah, salah satunya nanti Bapak dan Ibu adalah mengupload nilai pemotongan untuk pegawai tetap bulanan. Nah, jadi untuk informasinya yang ada di dalam bukti potong pegawai tetap bulanan ini kita bisa lihat ada NPWP, nama, alamat, kemudian ada NIK. Nah, seperti yang tadi juga di bawahnya ini ada kode objek pajaknya, jumlah penghasilan bruto, kemudian ada dasar pengenaan pajak. Nah, jadi yang membedakan antara ISPT yang baru ini dengan yang lama adalah yang kita upload di awal ya Bapak dan Ibu untuk nilai penghasilannya adalah penghasilan brutonya saja. Jadi potongan pajak yang sudah dilakukan atau sudah dihitungkan oleh perusahaan itu nanti sebenarnya yang sistemnya itu harus ngikutin dari sistemnya DJP. Jadi artinya misalkan kan untuk penggajian bulan Januari, biasanya kan kalau misalkan yang gajian tanggal 25, artinya sebenarnya kan perusahaan sudah menghitungkan pajak karyawan itu di tanggal 25 maksimal misalkan gitu ya. Karena sebelum gajian itu kan nanti dihitungkan dulu pajaknya untuk mendapatkan take home pay. Nah, padahal biasanya lapor pajak itu masih nanti gitu ya Bapak dan Ibu, masih di bulan berikutnya batasnya. Nah, makanya itu yang perlu diperhatikan adalah agar sistem penghitungan di perusahaan itu agar jangan sampai berbeda nilai penghitungannya dengan yang ada di DJP online ini. Karena memang sekarang kan DJP online itu menghitung pajak sendiri gitu ya, tidak diupload lagi dari berapa yang dipotong oleh pemberi kerja. Nah, itu nanti biar pada saat nanti sudah dilakukan perhitungan di misalkan di masa Januari pada saat perhitungan gaji karyawan, kemudian perusahaan ingin membuat perekaman bukti potong, itu nilainya match antara yang sudah dipotong dengan yang diperhitungkan gitu. Nah, jadi biar nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan proses pembayaran, ya artinya nilainya itu udah sama juga gitu ya Mas Panji ya. Tidak ada selisih kurang atau lebih bayar pajak. Nah, kemudian itu yang pertama ya Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana proses uploadnya. Kemudian yang update lagi di sini adalah terkait dengan penandatangan ya Bapak dan Ibu. Jadi walaupun mungkin kalau dengan metode yang sekarang yang ada di PMK 168 kemarin kalau kita lihat tujuan terbitnya PMK 168 kan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam urusan administrasi perpajakan. Nah, salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan pemberi kerja untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 21. Nah, kalau yang lama itu kan ada ketentuan untuk penandatangan bukti potong itu harus menggunakan tanda tangan basah ya Mas Panji. Ketika menggunakan tanda tangan selain basah itu harus ada syaratnya minimal rata-rata pemotongan Bukti dalam 1 potongnya. bulan itu 1.000 ya kalau tidak salah ya. Rata-rata per bulan. Nah, itu kan tentunya akan sangat effort ya ketika misalkan yang menandatangannya itu juga harus orang tertentu, di mana itu biasanya levelnya adalah level petinggi ya, tapi harus melakukan proses administrasi tanda tangan manual satu persatu, itu tentunya kan akan sangat memakan waktu ya. Nah, sehingga yang diupdate di dalam e-Bupot PPh pasal 2126 ini adalah proses penandatangan di sini sudah menggunakan QR ya. Jadi artinya tidak perlu ditandatangan manual. Nah, itu nanti otomatis juga akan muncul ketika penandatangannya itu nanti sudah diinput di DJP online, nanti tanda tangan QR-nya itu di sini juga akan langsung otomatis muncul. Jadi tidak perlu dilakukan tanda tangan manual. Ini untuk bukti pemotongan bulanan ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalkan tadi yang di awal kan yang sudah dijelaskan oleh Mas Panji itu untuk yang tidak final ya. Kemudian ini yang pegawai tetap bulanan. Nah, boleh ke slide berikutnya.
Nah, slide berikutnya mungkin di sini cukup kecil, namun semoga dapat menggambarkan saja ya Bapak dan Ibu, bagaimana sih tampilan untuk bukti pemotongan PPh pasal 21 selama 1 tahun, atau istilahnya itu kita kenalnya adalah bukti potong 1721A1 selama setahun pajak gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat formatnya, kalau di sebelah kiri ini perubahannya hampir tidak ada perubahan sebenarnya. Namun yang berbeda adalah di yang sebelah kanan yang ditandai dengan anak panah ya Bapak dan Ibu, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas Angga. Jadi untuk zakat dan sumbangan di sini sudah disediakan tempatnya sendiri. Jadi kalau sebelumnya ini tidak ada ya Bapak dan Ibu, jadi hanya biaya jabatan, iuran terkait pensiun atau hari tua. Nah, ini di sini sekarang sudah ditambahkan terkait dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya itu wajib, yang kemudian dipotong oleh pemberi kerja. Nah, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin gitu ya mendapatkan potongan zakat karena misalkan selama ini sudah membayar sendiri di luar payroll misalkan gitu ya. Nah, mungkin bisa dikoordinir, diinformasikan ke pemberi kerjanya untuk nanti dapat dilakukan pemotongan bersamaan dengan pembayaran gaji ya, gaji agar nanti bisa diperhitungkan juga pada saat penghitungan akhir atau tahunnya masa pajak terakhir ya atau Mas masa Arman. pajak terakhirnya itu sudah menginput zakat. Karena kalau misalkan dibayarkan di luar itu, biasanya ketika kita gabungkan di SPT tahunan, Kelebihannya itu jadi lebih bayar ya lebih bayar. status SPT kita. Nah, itu kan akan repot untuk proses restitusinya. Nah, jadi dengan adanya update ini tentunya juga memudahkan juga ya buat Bapak dan Ibu yang sudah rutin atau taat membayar zakat dan sumbangan yang sifatnya wajib ini, agar nanti juga bisa di-include di dalam perhitungan pajak PPh pasal 21-nya. Iya, setidaknya nggak langsung ke impact ke bulanan karena bulanan menggunakan tarif efektif, namun di akhir tahun tetap dihitungkan ya, bisa mengurangi pajak karena akan mengurangi bruto ya Mas Arman ya. Betul, betul. Oke, itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian bawah Bapak dan Ibu, ini format yang terbaru sekarang cukup panjang ya. Kalau yang terakhir kemarin itu row-nya sampai dengan nomor 20, nah kalau sekarang ini sampai dengan 21. Nah, jadi ini ditambahkan terkait dengan pemotongan berapa sih yang sudah dilakukan dari masa pajak Januari sampai misalkan dengan sampai pajak November gitu ya, untuk karyawan yang berhenti bekerjanya itu atau bekerja full selama 1 tahun. Jadi agar lebih jelas gitu ya, sebenarnya berapa yang sisa yang harus dibayar di masa pajak terakhirnya. Atau juga untuk karyawan yang mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, ini juga bisa diinput sekarang di dalam bukti potong 1721A1. Jadi update-nya cukup Banyak ya. banyak ya perubahan di Ya, sini. walaupun program DPT nggak tahu, kita waktu terakhir 2020-2021 ya Mas Arman ya, Iya, karena itu COVID terkait ya. dengan COVID. Betul. Hmm. Nah, kabarnya sekarang DTP ada juga kalau misalkan yang di IKN ya. Nantinya itu akan ada program DTP juga tuh, Mas Panji. Oke ya, itu Baru itu. berarti belum jelas nanti Iya, ya. kita belum tahu ya Etanya. update-nya nanti kemana. Oke. Artinya kalau di sini banyak sekali apa namanya yang ditambahkan ya. Artinya tadi bulanan itu ada bukti potongnya. Terus artinya dari bulanan bukti potongnya akan ditaruh di sini ya Mas Arman ya, di Ya, row betul. Row 22. 22 ya. Karena yang dipotong selain masa Masa pajak pajak terakhir terakhir. berarti Januari November akan di 22A gitu ya, kalau Betul. kalau Kalau seluruhnya dipotong dari dari karyawan ya. perusahaan ya, Oh iya, dipotong betul. bersamaan gaji. Jadi waktu bikin bukti potong terakhir itu harus tally itu dengan bukti potong bulanannya gitu Iya, ya. betul. Jangan sampai berbeda Uh, sih. uh. Baru kemudian Desember ini di 23A ya Mas Arman ya. Mm-mm. Hmm. Oke. Ya, mungkin itu Anggara untuk update dari bukti potongnya sendiri ya. Ya, baik Mas Arman, Mas Panji. Berarti jika saya simpulkan gitu ya dari penjelasan yang disampaikan, dalam hal ini berarti untuk karyawan nantinya akan menerima bukti potongan ya yang diterbitkan setiap bulan ya. Dan untuk bukti potong 1721A1 ini juga diterbitkan tapi yang sifatnya setahun sekali pada masa pajak terakhir, seperti itu ya. Dengan pengisian tadi yang disampaikan di akhir di bagian 22A itu harus sama tuh dengan
bukti potong bulanannya yang diterima ya, nilai pajaknya ya dari Januari sampai November seperti itu ya. Ya, betul. Dan juga untuk bukti potong 1721A1 ini itu tadi sudah mengcover terkait dengan zakat dan pajak DTP yang terkini ya. Iya, betul, betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman dan Mas Panji ya. Ya, Bapak dan Ibu, saya rasa untuk pembahasan kita hari ini terkait dengan tadi ada kurang lebih 4 materi ya, dan memang masih ada beberapa yang terus kita tunggu untuk informasi lanjutannya ya, dari peraturan terkini apakah ada pembaharuan lagi gitu ya. Dan untuk berikutnya saya ingin menginformasikan juga ya bahwa kami memiliki ya, tadi mungkin saya infokan di awal, kita mempunyai Pero NSR Community. Ini dapat dilihat di layar jika Bapak dan Ibu berkenan untuk bergabung. Jadi di sini kita bisa membahas baik itu tentang PP 58, PMK 168, PR2, atau hal lainnya yang masih berkisaran dengan SRN payroll gitu. Nah, untuk menjawab mungkin ada beberapa pertanyaan nantinya kita juga akan sampaikan gitu ya. Untuk berikutnya kita masih ada sesi satu webinar lagi terkait PP 58 dan PMK 168 ini gitu ya di minggu mendatang, karena kita juga setiap minggu gitu ya selama beberapa series ini kita jalankan webinar, selalu ada saja nih update dari peraturan-peraturan tersebut gitu ya. Ya, Dan mungkin juga jika ya boleh. ya mungkin tambahannya Mas Anggara. Jadi di webinar kita yang terakhir nanti kita akan membahas summary update dari peraturan PP 58, PMK 168 dan juga PR nomor 2 ya. Jadi kita akan bahas secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan tadi kita bahas itu kan ini kan hal yang sudah cukup dalam gitu ya. Jadi mungkin untuk pembahasan selanjutnya ini akan membahas secara keseluruhan. Jadi mungkin bila Bapak dan Ibu di perusahaannya, mungkin karyawan di tempat Bapak dan Ibu ada banyak pertanyaan seputar hasil penggajian di bulan Januari 2024-nya, kemudian ingin melihat apa sih sebenarnya update peraturan yang mengakibatkan perhitungan pajaknya kok berubah gitu ya. Mungkin nanti juga bisa diarahkan juga karyawannya untuk dapat bergabung Bapak dan Ibu di dalam sesi webinar terakhir kita terkait dengan PP 58 dan juga PMK 168 serta Per 02. Jadi harapannya agar nanti Bapak dan Ibu juga tidak terlalu susah gitu ya harus menjelaskan satu persatu. Jadi biar nanti kita juga bisa bantu juga untuk sosialisasikan istilahnya ya update yang terjadi begitu. Ya, berarti di webinar terakhir kita di minggu mendatang kita akan wrap up semua ya informasi yang sudah kita miliki. Mungkin kita dari webinar kita di batch pertama sampai hari ini gitu ya. Coba kita ulas lagi secara keseluruhan gitu ya. Baik, dan jika memang Bapak Ibu terdapat kebutuhan nih untuk payroll services kami gitu ya, atau ingin melihat Dasi ini punya produk apa saja, itu bisa bergabung juga di produk demo kita. Itu kita jalankan setiap Senin ya, pukul 3 sampai pukul 4. Untuk yang tertampil di layar ini, setiap registration link-nya saya tuliskan di chat Zoom ya, Bapak dan Ibu. Ya, mungkin itu saja informasi terakhir dari kami. Kita coba ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, teman-teman ya. Oke, baik. Yang pertama itu dari Rahma Fitri di sini. Nah, ini tadi mungkin sudah sedikit disinggung ya terkait dengan PR 2 PJ 2024 ini. Apakah per bulan perusahaan harus menerbitkan bukti potong ya untuk karyawannya, dan bagaimana terkait dengan bukti potong tahunan, apakah itu tetap diberikan? Tadi sebenarnya sudah terjawab ya di penjelasan Mas Panji dan Mas Arman ya. Jadi setiap bulan memang karyawan akan mendapatkan bukti potong bulanan ya, dan untuk bukti potong tahunan tetap diberikan di masa akhir periode dari karyawan tersebut bekerja gitu ya.
Lalu pertanyaan berikutnya masih dari Rama Fitri. Nah, apabila nih ada case-nya nama karyawan yang terdaftar di database perusahaan ternyata berbeda nih dengan yang ada di DJP-nya, gitu ya. Dalam hal ini apakah berpengaruh? Dan jika berpengaruh, impact-nya apa untuk perusahaan, gitu ya? Apakah ada kemungkinan tidak bisa lapor pajak bulanan untuk karyawan tersebut? Boleh, silakan. Baik, Mas Anggara, mungkin sebelum tadi ke pertanyaan yang kedua, saya menambahkan sedikit untuk pertanyaan pertama terkait dengan penerbitan bukti potong bagi karyawan ya Bapak dan Ibu. Jadi karena memang kan untuk Per 02 PJ 2024 ini baru terbit ya di hari Sabtu kemarin ya Mas Panji ya? Iya, akhir minggu. Akhir minggu ya. Gitu. Ya akhir minggu kemarin. Jadi memang mungkin dari proses peralihan peraturannya dari sistem yang lama ke sistem yang baru dari pajak juga di sini memberikan sedikit keringanan gitu ya, di mana untuk di penjelasannya di Per 02 PJ 2024 itu untuk bukti potong dari pemotongan pajak di masa Januari itu dapat diberikan ke karyawan paling lambat itu di akhir Maret 2024 ya Bapak dan Ibu. Nah, selain itu artinya sebenarnya setelah masa pajak Januari, batas terakhir untuk pemberian bukti potong ke karyawan itu adalah maksimal 30 hari dari setiap masa pajak berakhir. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya Bapak dan Ibu, jadi biar nggak lupa gitu. Nah, biasanya kalau untuk yang pemotongan tidak final, gitu ya Mas Panji ya. Tiap Jadi bulan biasanya. biasanya karena informasi data karyawannya itu sangat minim yang diterima oleh perusahaan, biasanya udah nggak tahu tuh karyawannya kemana gitu kan. Jadi makanya dari pajak memberikan batasan untuk pemberian bukti potong maksimal itu 30 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Oke, jadi untuk pertanyaan yang kedua tadi apabila nama karyawan yang terdaftar di database perusahaan itu berbeda dengan yang terdaftar di DJP, apakah ada pengaruh dan akan berimpact perusahaan tidak dapat lapor pajak bulanan untuk karyawan tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan gitu ya, karena sekarang itu pada saat kita membuat perekaman di EBUPOT PPA pasal 21 dan 26, nama itu termasuk yang salah satu yang divalidasi gitu ya di dalam sistem EBUPOT PPA pasal 21 26. Jadi artinya kalau misalkan nama saya Arman Wahyudi gitu ya, kemudian saya singkat jadi Arman W, itu secara sistem tadi saya coba itu ditolak ya Bapak dan Ibu. Jadi artinya memang nama itu sekarang jadi penting. Nah, kalau dulu kan kita validasinya hanya NIK NPWP-nya yang penting valid gitu ya Mas Panji ya. Betul, NPWP. Nah, sekarang itu kita juga harus make sure bahwa namanya valid sesuai dengan data yang ada di DJP. Nah, mungkin nanti sebelum lapor bisa dicek dulu. Jadi artinya kalau misalkan dengan nama yang ada di perusahaan itu bisa atau enggak gitu ya, kemungkinan sih tidak bisa Bapak dan Ibu karena memang sudah ada validasinya. Artinya kalau misalkan tidak bisa ya berarti pada saat Bapak dan Ibu ingin lapor SPT, berarti namanya itu menggunakan nama yang memang terekam di dalam sistemnya DJP. Seperti itu sih. Karena kalau Dukcapil bisa juga kalau kita lakukan analisa sebelumnya yang divalidasi itu adalah alfanumerik. Artinya kalau simbol misalkan kalau Arman Wahyu di spasinya dihilangin dengan hambung itu bisa ke masih upload. lanjut ya. Tapi kalau Arman Wahyu di I-nya 2 itu akan Typo ditolak gitu ya, tolak ya. Nah, mungkin emang ketika ditolak ini harus dikonfirmasikan ke karyawan ya. Artinya untuk laporan ini harus ada PR di kita juga untuk mempersiapkan laporan ini harus dikonfirmasi seperti itu. Biasanya juga ada kalau ada mengubah KTP, informasi KTP, misalkan ada embel-embel salutation atau gelar gitu. Biasanya di KTP udah ada gelar, tapi pada saat kita terekam masih nggak ada gelar gitu. Itu juga akan mengakibatkan beda tuh ya, Datanya misalkan tidak valid ada ya. sarjana apa atau doktor atau apa gitu ya istilahnya. Itu yang memang yang kita lakukan itu tidak bisa. Mungkin pertama kita harus mempersiapkan pelaporannya itu. Kedua, ketika harus melaporkan, ya kita konfirmasi dulu ke ke AR terkait mungkin ya. Ini saya butuh waktu atau apa, minta advice-nya. Kalau secara laporan yang bisa dilakukan, sistemnya bisa dibilang ya lapor yang orang-orang yang sama semua aja dulu gitu. Betul. Secara hitungan laporan udah masuk gitu kan. Udah lapor ya. Tinggal beda teks status sama itu. Itu sebenarnya bisa kali ya dari sistemnya gitu ya.
Cuman alangkah baiknya kita harus konfirmasi gitu Ya. daripada kita salah gitu memasukkan semua Arman Wahyudi semua gitu. Bisa Iya, masuk iya, semua asal betul. itu tapi sebelumnya harus dikonfirmasi ke karyawan ketika kita coba upload, kemudian konfirmasi pelaporannya ke AR terkait ya Mas Arman ya. Betul. Oke, Mas Arman, Mas Panji, berarti dalam hal ini secara database perusahaan itu mengikuti nama yang tertera dari masing-masing karyawan yang ada di DJP harusnya ya, Ya agar DJP agar atau agar agar ketika proses pelaporan atau upload data karyawan tersebut ya tidak terjadi penolakan, jadinya seperti itu ya. betul. Betul. Oke. Ya, ya mungkin itu salah satu PR kita nih Bapak dan Ibu selaku pemberi kerja ya. Berarti kan kita harus melakukan komparasi ya antara data karyawan yang ada di database perusahaan dengan data karyawan, terutama nama karyawan dalam hal ini yang tertera di DJP online tersebut. Gitu. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Heru Triantoro. Jadi ada case-nya, ada karyawan mendapatkan kenaikan gaji nih, teman-teman. Lalu kenaikan gajinya itu di periode April lah, dapat kita katakan seperti itu. Lalu terdapat kekurangan nih atas kenaikan gaji tersebut. Dan atas kekurangan tersebut akan dibayarkan sekaligus di periode April juga nih secara rapel gitu ya. Nah, yang ditanyakan beliau minta masukannya bagaimana proses terkait bukti potong setiap bulannya. Karena kan itu ada secara nilai rapel ya tertera di situ. Gitu. Mungkin sudut pandang dari Pak Heru Triantoro nih apakah setiap bulannya harus saya ganti nih atau mungkin bisa kita plot di bulan April aja atau bagaimana teman-teman? Ya, baik Anggara. Tadi Ya, pertanyaannya ketika ada Rapel. kenaikan gaji yang berlaku surut gitu ya kalau dari istilah peraturan yang lama gitu. Nah, ya, itu bagaimana proses perhitungannya. Jadi memang kalau di aturan yang baru di PMK 168 ini tidak dicontohkan lagi bagaimana perhitungan atas rapel ya Bapak dan Ibu. Namun memang kalau dari update peraturan yang ada di dalam PMK 168 ini memang dari pajak itu membuat perhitungannya itu lebih simpel gitu ya, simplifikasi perhitungan. Artinya kalau sebelumnya gitu ya di aturan yang lama ketika ada rapel itu kan kita perlu hitung ulang sebenarnya Mas Panji ya, Ya. walaupun tanpa pembetulan tapi kita perlu hitung ulang untuk mengetahui sebenarnya berapa sih selisih pajak yang harus ditanggung atas kenaikan pajak tersebut. Nah, namun dengan adanya ketentuan yang baru yang di PMK 168, artinya berapa penghasilan yang dibayarkan di bulan April, kalau misalkan tadi sudah termasuk dengan rapel, itu ya dianggap sebagai penghasilan bruto di bulan April itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi dari situ nanti penghasilan brutonya berapa yang sudah ditambah dengan rapel, kemudian dilihat tax statusnya berapa. Nah, itu yang nanti akan kita bisa mapping ke tarif TER-nya sehingga nanti langsung dari penghasilan bruto total itu yang dikali dengan tarif TER-nya. Ya. Itu yang menjadi pajak yang terutang ya Mas Panji ya Ya. untuk masa April itu. Nah, artinya untuk bukti potongnya berarti nanti bukti potongnya di bulan April ini diterbitkan bukti potong bulanan seperti yang tadi di-share ya Bapak dan Ibu di layar. Nah, itu atas dasar penghasilan bruto yang sudah ditambah dengan rapel gitu ya Mas Panji ya. Artinya sekarang nggak usah bingung-bingung lagi Bapak bahwa ya udah berapa yang penghasilan bruto yang didapat di bulan ini itulah yang dipotong TER dengan tarif Betul. efektif. Mungkin kaitannya dengan nanti pajaknya akan meningkat berkali-kali lipat itu konsekuensinya, namun sebenarnya nantinya di Desember atau di akhir pajak itu akan dihitung. Kalaupun bisa juga dilakukan dengan pembetulan, yaitu artinya konsekuensi angka rapel dihitung di pembetulan gitu ya, itu akan mengakibatkan kurang bayar pajak. Kurang bayar pajaknya berarti kan ada denda Denda, keterlambatan, bunga keterlambatan bunga gitu ya. keterlambatan. Ya artinya bagaimana kita menyampaikan ke karyawan terkait dengan ya karena brutonya didapat di bulan ini, ya berarti bruto di bulan ini sebagai dasar pengenaan tarif di bulan ini, yaitu TER-nya lebih tinggi, ya memang itu implikasi dari perhitungan yang single tarif Betul. gitu. Dan itu juga perlu kita lihat dari sisi
kapan sih terutangnya penghasilan Ya, atas betul. rapel tadi ya Mas Panji ya. Jadi Iya. karena memang kan sebenarnya walaupun tadi berlakunya dari Januari, Tapi baru tapi dibiayakan baru dibayarkan atau terutangnya kan per April ya. ya, berarti Artinya itu ya cukup memang April artinya aja. memang cukup April sebenarnya kalau Hmm. dilihat dari kapan terutangnya rapel tersebut sih. Begitu Anggara. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman, Mas Panji. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kami sampaikan ya untuk di sesi forum kami hari ini. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, seperti biasa kami akan lanjutkan di sesi berikutnya. Dan untuk di sesi terakhir nanti, itu adalah sesi wrap up dari PP 58 dan PMK 168 selama 3 minggu berturut-turut ini juga kita adakan webinar ini ya. Jadi nanti diharapkan ya Bapak dan Ibu dapat mengikuti kembali atau yang sebelumnya belum pernah mengikuti dari awal gitu ya. Kami harapkan ayo kita bisa bahas nih sama-sama terkait PP 58 dan PMK 168 ini. Dan untuk setiap hasil rekaman dari webinar ini dan materi itu kami masukkan ke dalam website kami, jadi boleh diakses ke website kami, lalu ada di menu news ya Bapak dan Ibu, jadi bisa dilihat untuk materi dari webinar kami yang sebelumnya. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Burung Irian, Burung Cendrawasih, anak semut sakit gigi. Cukup sekian dan terima kasih, semoga kita bisa berjumpa lagi. Selamat sore.
kasih.